NPM 5017088. Nah, teman-teman sudah tahu kan bahwa pramuka ini mulai diperkenalkan secara resmi kepada rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Nah, makanya pada setiap tanggal 14 Agustus disebut dengan Hari Pramuka Indonesia. Nah, sekarang sudah tahun 2020. Berarti sudah 59 tahun lamanya organisasi pramuka di Indonesia ini berdiri. Tentunya banyak mengalami perubahan-perubahan, termasuk dengan pergantian ketua kuartir nasional. Di sini saya akan menceritakan 8 ketua kuartir nasional di Indonesia. Mari simak videonya. Ketua kuartir nasional yang pertama yaitu Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April tahun 1912 dengan nama Raden Mas Dorojatun. Dia menjalani masa bakti sebagai Ketua Kuarnas Pramuka dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1974. Beliau adalah orang yang sangat berjasa dalam pembentukannya organisasi pramuka di Indonesia. Maka dari itu, atas jasa-jasanya, beliau disematkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Pengukuhannya sebagai Bapak Pramuka Indonesia ini berlangsung di Dili, Timor Timur. Saat itu Dili masih menjadi bagian Indonesia dan sekarang sudah menjadi bagian dari negara Timor Leste. Nah, pada tanggal 2 Oktober tahun 1988, di usianya yang ke-76 tahun, Bapak Sri Sultan ini menghembuskan napas terakhirnya di Washington, Amerika Serikat. Yaitu Letnan Jenderal M. Sarbini. Beliau lahir pada tanggal 29 Mei tahun 1914 di Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Beliau mengawali karirnya sebagai Menteri Pertahanan di masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Selanjutnya, ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi di masa Presiden Soeharto sejak tahun 1968 sampai tahun 1973. Saat Bapak Sarbini ini menginjak usia ke-59 tahun, beliau terpilih sebagai Ketua Kuarnas dalam Munas 1 Gerakan Pramuka Indonesia pada tanggal 27 November tahun 1974 di Manado, Sulawesi Utara, sampai masa baktinya tahun 1978. Namun, kurang lebih 1 tahun sebelum masa baktinya berakhir, beliau meninggal dunia. 3. Letnan Jenderal Masudi. Beliau merupakan mantan Ketua Kuarnas ketiga dan terlama, yaitu pada masa bakti tahun 1978 sampai tahun 1993. Beliau lahir di Cibatu, Jawa Barat pada tanggal 11 September tahun 1919. Beliau juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Pramuka Jawa Barat pada tahun 1961. Pada tahun 1974, setelah melepas masa jabatannya sebagai Ketua Wakil MPRS, beliau menjadi Ketua Kuartir Jawa Barat. Dan pada tahun yang sama, beliau juga dipilih menjadi Wakil Ketua Kuarnas. Nah, di tengah-tengah masa jabatannya sebagai Wakil Kuarnas ini, beliau ditunjuk untuk menjadi pejabat sementara sebagai Ketua Kuarnas untuk menggantikan
Letnan Jenderal Sarbini sampai tahun 1978. Pada Munas kedua, Gerakan Pramuka pada tanggal 29 Oktober sampai tanggal 5 November 1978, beliau terpilih menjadi Ketua Kuarnas di Sumatera Barat. Nah, Bapak Masudi ini meninggal pada tanggal 22 Juni tahun 2005, yaitu di Bandung. Letnan Jenderal Himawan Sutanto. Beliau merupakan Ketua Kuarnas keempat pada tahun 1993 sampai tahun 1998. Beliau lahir di Megaten, Jawa Tengah pada tanggal 14 September tahun 1929. Bapak Himawan Sutanto terpilih menjadi Ketua Kuarnas dalam Musyawarah Nasional pada tanggal 8 November tahun 1993 di Jayapura, Papua. Bapak Himawan Sutanto merupakan mantan Panglima Komando Strategis Cabang Angkatan Darat atau Pangkostrat era Presiden Soeharto. 5. Letnan Abdul Rifai Harahap, yaitu Ketua Kuarnas kelima pada tahun 1998 sampai tahun 2003. Beliau lahir di Pematang Sintar, Sumatera Utara pada tanggal 21 April tahun 1928 dan mengawali karirnya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Bapak Rifai Harahap ini terpilih sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia pada tanggal 8 November tahun 1998, yaitu Profesor Dr. Azrul Aswar, merupakan mantan Ketua Kuarnas ke-6 pada tahun 2003 sampai tahun 2013. Beliau lahir di Kota Changi, Aceh Tenggara pada tanggal 6 Juni 1945. Bapak Azrul Aswar ini terpilih menjadi Ketua Kuartir Nasional yang ke-6 dalam Musyawarah Nasional yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 19 Desember tahun 2003 di Pontianak, Kalimantan Barat. 7. Dr. Adiaksa Daud, SH, MSI, merupakan mantan Ketua Kuartir Nasional ke-7 pada tahun 2013 sampai tahun 2018. Beliau merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga pada periode 2004 sampai 2009. Beliau lahir pada tanggal 7 Juni tahun 1963 di Donggala, Indonesia. Beliau terpilih sebagai Ketua Kuartir Nasional Pramuka periode 2013 sampai 2018 di Musyawarah Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 5 Desember tahun 2013. 8. Yaitu Komjen Pol Dr. Andes Budi Waseso. Beliau merupakan Ketua Kuartir Nasional pada tahun 2018 sampai tahun 2023 nanti. Beliau mengawali karirnya sebagai pihak kepolisian pada masa pemerintahan Presiden Jenderal Besar TNI Haji M. Soeharto. Beliau lahir pada tanggal 19 Februari tahun 1960 di Pati, Jawa Tengah. Beliau terpilih sebagai Ketua Kuartir Nasional pada tanggal 27 Desember tahun 2018. Itu tadi merupakan cerita dari 8 Ketua Kuartir Nasional yang menjabat di Indonesia. Sekarang saya akan mempraktekkan dan menjelaskan teknik dasar dari PBB atau Peraturan Baris Berbaris dalam Pramuka. Yuk, simak videonya lagi. Gerakan yang pertama adalah sikap sempurna. Kita hanya perlu berdiri tegak dan dada sedikit dibusungkan, kemudian kaki rapat dan telapak kaki membentuk huruf V. Jadi tumit sama tumit, kemudian jempolnya itu membentuk huruf V.
kira-kira jaraknya 1 kepal tangan. Kemudian tangan seperti memeras santan, mengepal seperti memeras santan ya, dan diletakkan di samping badan. Pandangan kita harus lurus ke depan. Gerakan yang kedua yaitu serong kanan dan serong kiri. Nah, apabila kita mau serong kanan, maka kaki kiri yang maju. Sedangkan sebaliknya, kalau kita ingin serong kiri, kaki kanan yang maju. Pada hitungan pertama, saat kaki maju, badan tetap tegak lurus ke depan. Kemudian hitungan kedua menyerong ke kiri. Yang ketiganya langsung menutup. Menutup kakinya tetap membentuk huruf V ya. Gerakan yang ketiga adalah hadap kanan dan hadap kiri. Sama seperti serong tadi, apabila kita ingin hadap kanan, maka kaki kiri yang maju, dan apabila kita ingin hadap kiri, maka kaki kanan yang maju. Pada hitungan pertama, hadap kanan, sama seperti serong kanan, kaki kiri maju ke depan, dan badan tetap lurus ke depan. Hitungan kedua, baru badan menghadap ke arah kanan, dan hitungan ketiga menarik kaki kita membentuk huruf V. Nah, yang keempat yaitu balik kanan. Balik kanan ada sedikit perbedaannya dengan serong dan hadap kanan tadi ya. Nah, pada hitungan pertama ingin balik kanan itu kaki kiri maju ke depan, dan kemudian posisi badan kita langsung menyerong ke arah kanan. Kemudian pada hitungan kedua langsung membalikkan badan ke arah belakang. Kemudian posisi ketiga yaitu menarik kaki sehingga membentuk huruf V. Yang kelima adalah lencang kanan. Nah, gerakan lencang kanan ini pada saat kita mendengar aba-aba dari Danton, setelah dia bilang gerak, langsung tangan melencangkan ke arah kanan dan berbarengan dengan kepala kita juga ikut menghadap ke kanan. Dan posisi tangan kita tetap mengepal seperti memeras santan. Nah, yang keenam ada juga lencang depan. Nah, gerakan lencang depan ini setelah kita mendengar aba-aba dari Danton, langsung lencang depan dan lurus posisi tangan, dan posisi jari tetap mengepal, tapi tidak seperti santan, tapi seperti meninju. Nah, gerakan yang ketujuh yaitu jalan di tempat. Jalan di tempat ini sama dengan melangkah di tempat, namun tetap dengan posisi di mana kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian diangkat setinggi pinggang, sementara kedua tangan kita tetap dengan posisi siap di samping badan dan jari tangan dikepal seperti mengepal santan. Dan posisi badan tetap tegak lurus. Gerakan yang kedelapan adalah hormat. Nah, posisi hormat ini telapak tangan kita harus lurus lima-limanya ya jarinya. Kemudian apabila kita tidak menggunakan topi, letakkan ujung jari telunjuk dan jari tengah di sudut alis. Nah, apabila kita menggunakan topi, maka jari telunjuk dan jari tengahnya diletakkan di ujung topi. Nah, jangan lupa tangan kita harus lurus telapak tangannya. Yang kesembilan adalah hitung. Apabila Danton memberi aba-aba hitung, maka dengan serentak langsung menoleh ke arah kanan, atau kepala kita langsung menghadap ke arah kanan. Nah, peserta barisan yang paling kanan
yaitu yang nomor 1 itu tetap kepalanya lurus ke depan. Nah, berhitung ini hanya dilakukan oleh barisan paling depan, kemudian jumlah peserta dihitung dengan mengalihkan jumlah peserta hasil hitungan barisan pertama dengan jumlah banjar. Jumlah keseluruhan peserta dilapor oleh peserta barisan belakang paling kiri. Yang ke-10 adalah istirahat di tempat. Nah, pada posisi istirahat di tempat ini, posisi kaki dibuka selebar bahu. Kemudian, tangan kanan itu mengepal dan tangan kiri itu memegang pergelangan tangan kanan. Nah, tangan ini berada di belakang badan atau diletakkan di pinggang. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga video saya ini ada bermanfaatnya buat teman-teman semua, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.